Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan. Sebagian orang mengatakan bahwa saya menyelisih ulil amr dalam penetapan satu Ramadan dan satu Syawal adalah sebagian dari sifat khawarij yang suka menyelisih ulil amr. Ini bukan sekedar permasalahan fikih, namun sudah termasuk penyimpangan dalam manhaj dan akidah. Naam, kita dengar ucapan ini. Ini ucapan telah tersebar dan juga telah beredar. Di mana ucapan ini berlandaskan dengan beberapa athar yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf yang menjelaskan tentang wajibnya seseorang meyakini sahnya salat di belakang seorang pemimpin yang zalim maupun yang adil. Pemimpin yang zalim atau pemimpin yang istiqamah, sah salat di belakang mereka, mau itu salat jamaah atau salat Id atau salat Jumaah. Ini asar-asar ini diriwayatkan dari ulama salaf. Yang perlu kita tekankan adalah mengenal makna dari asar-asar tersebut. Ketahuilah, makna dari asar-asar ini adalah keyakinan tentang sahnya kepemimpinan seorang pemimpin yang telah dibaiat, serta larangan mencabut ketaatan dengan cara memberontak atau memecah persatuan. Di mana di antara bentuk pelanggaran untuk dasar ini adalah membentuk jamaah Jumat atau salat Id yang menyelisih pemimpin setempat dengan landasan bahwasanya pemimpin tersebut kepemimpinannya nggak sah, baik karena kezalimannya, kefasikannya, atau kekufurannya, atau dengan tujuan untuk meraih kepemimpinan, meraih kekuasaan, sehingga dia membuat perpecahan. Maka asar-asar tadi ini dituangkan kepada makna tersebut. Asar-asar tadi ini datang sebagai upaya menutup pintu perpecahan dan perselisihan. Dan kalau kita melihat, memang ahlul ahwa di zaman salaf, mereka tidak meyakini sahnya salat di belakang salah pemimpin yang zalim, karena mereka meyakini pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang kafir. Allah musta'an, sebagaimana itu pendapatnya orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Mu'tazilah. Maka datanglah asar-asar tadi itu sebagai dasar, sebagai bantahan dan pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul firqah. Taib. Orang yang meyakini sahnya kepemimpinan tetap berpegang dengan baiat dan mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Namun ia menyelisih pemimpinnya dalam satu masalah tertentu yang masih terbuka dalamnya pintu ijtihad. Maka orang yang seperti ini di sisi para ulama sendiri tidak dianggap menyelisih pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah. Adahu. Karena kalau memang asal masalahnya ijtihadi, yaitu tentang penetapan hilal, tentang iktibar perbedaan matlaq, ini asal masalahnya adalah apa? Ijtihadi. Maka bagaimana orang yang berbeda pendapat tiba-tiba dikatakan menyelisih usul? Ini bagaimana? Atau bahkan dikatakan khawarij. Para sahabat pun pernah mereka berbeda pendapat dengan pemimpin mereka dalam sebagian masalah, bahkan yang berkaitan dengan sholat, dengan haji, dengan jihad. Antum melihat bagaimana Utsman pernah berpendapat azan pertama dalam sholat Jumat. Datang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan itu adalah bid'ah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di Musannafnya. Umar bin Khattab pernah melarang menjual ummahatul aulad. Datang sebagian para sahabat mengatakan membolehkannya. Demikian juga di zaman Muawiyah, tatkala beliau seorang pemimpin, Muawiyah berpendapat tidak berpendapat tidak disyariatkannya tamattu'. Datang Ibnu Abbas menyelisihinya. Muawiyah berpendapat talbiyah di Arafah tidak disyariatkan. Datang Ibnu Abbas menyelisihinya. Muawiyah pernah berpendapat seluruh sudut Ka'bah, baik itu rukun Yamani atau rukun Syami, dianjurkan untuk istilam. Datang Ibnu Abbas menyelisihinya, tidak ada Islam kecuali untuk rukun Yamani. Demikian juga yang berkaitan dengan tema kita ini. Di mana Muawiyah dahulu pernah berbuka di waktu yang berbeda dengan penduduk Madinah, sebagaimana diceritanya Quraib dan juga Ibnu Abbas. Untuk tahu bagaimana perbedaan yang telah terjadi di antara mereka. Di situ Imam Al-Qurtubi di kitabnya Al-Mufhim memberikan suatu komentar yang sangat bagus yang berkaitan dengan pertanyaan. Ana akan nukilkan terjemahannya langsung untuk menyikat waktu. Beliau rahmatullah alaih mengatakan wajib bagi setiap penduduk suatu negeri untuk beramal berdasarkan ru'yat mereka sendiri, bukan ru'yat negeri lain. Meskipun ru'yat yang lain itu telah tetap di sisi imam besar, selama ia tidak memaksakan manusia untuk mengikutinya. Jika ia telah memaksa, maka telah tidak dibolehkan menyelisihinya. Karena masalah ini ijtihad, masalah ini khilaf. Jika sudah ada keputusan imam, maka tidak ada lagi ijtihad dan tidak boleh menyelisihinya. Tidakkah engkau lihat bagaimana Muawiyah sebagai Amirul Mukminin berpuasa berdasarkan ru'yat
dan penduduk Syam ikut berpuasa. Namun Ibnu Abbas tidak mengikuti hal tersebut dan tetap berpegang pada ru'yatnya sendiri. Jadi Al-Qurtubi mengatakan selama tidak dipaksakan, selama tidak diwajibkan untuk mentaati dalam bab ini, maka nggak apa-apa untuk orang menyelisihi. Selama memang tidak berujung kepada apa? Tidak berujung kepada perpecahan. Di sini juga lihat bagaimana Muawiyah. Muawiyah, yakni mada? Ya, penduduk Madinah berselisih dengan Muawiyah dalam menegakkan puasa, tentunya juga dalam menegakkan sholat Id. Seandainya sekedar menyelisih imam dalam masalah Id dianggap menyelisih ahlu sunnah, tentu penduduk Madinah wajib berbuka bersama Muawiyah demi menjaga prinsip-prinsip tersebut. Namun karena mereka tidak melakukannya, ini menunjukkan adanya keleluasan dalam perkara ini. Ini juga ana mendapatkan ucapannya Imam Syafi'i sangat bagus yang berkaitan dengan tema, di mana beliau mengatakan di kitabnya jilid pertama halaman 263, jika dua orang saksi atau lebih bersaksi namun tidak dikenal keadilannya atau dia dicela di sisi seorang pemimpin, maka mereka boleh berpuasa. Lihat, kata Imam Syafi'i, dia boleh berbuka. Nah, dan aku istihbabkan agar mereka menunaikan sholat Id untuk diri mereka sendiri, baik berjamaah maupun sendiri, tapi secara tersembunyi. Aku melarang mereka melakukannya secara terang-terangan agar tidak diingkari dan agar tidak memberi peluang bagi ahli perpecahan untuk memecah belah kaum muslimin. Subhanallah, ini ucapan yang sangat bagus. Di mana Imam Syafi'i menjelaskan bahwa salat Id adalah masalah fikih yang secara wajar terjadi perbedaan. Karena itu beliau membolehkan pelaksanaannya bagi yang telah yakin masuknya hari raya meski menyelisih pemimpin. Namun dengan syarat dilakukannya secara tersembunyi demi menghindari perpecahan. Ini kekhawatiran yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tidak ada sama sekali di negeri kita. Tidak ada di Indonesia. Karena pemimpin Indonesia mengizinkan adanya perbedaan dan adanya izin pemerintah untuk menyelisihi, itu mengangkat dosa tentunya. Nggak mungkin dikatakan berdosa apalagi sampai menyelisih salah satu pokok ahlu sunnah. Allah musta'an. Anda melihat bagaimana ceritanya antara Abu Ubaidah dengan Umar ibn Khattab, di mana Umar ibn Khattab tatkala terjadi dan berlakunya wabah Amwas di Syam, Umar ibn Khattab khawatir dengan keselamatannya Abu Ubaidah, sehingga beliau memerintahkan Abu Ubaidah untuk keluar dari Syam dan menghadap kepada Umar ke Madinah. Di situ Abu Ubaidah meminta izin kepada Umar ibn Khattab untuk menyelisihi perintahnya seraya mengatakan, fakhallini min azimatika ya amiral mu'minin wa da'ni fi jundi. Bebaskan aku dari kewajibanmu ini yang kamu wajibkan atasku, dan biarkanlah aku bersama bala tentaraku di Syam, tetap tinggal di Syam. Ini Umar bin Khattab mengizinkan dan tidak dikatakan ini adalah bentuk memberontak atau melawan pemimpin. Kenapa? Karena ada izin, sebagaimana adanya izin pemimpin Indonesia bagi rakyatnya untuk memilih pendapat selama tidak berujung kepada perpecahan, kepada bentuk kerusakan. Hadahu. Jadi ini yang benar dalam memahami bahwasanya menyelisih pemimpin dalam sholat Id dilihat. Kalau landasannya adalah karena nggak mengakui kepemimpinannya atau bahkan bisa mengarah kepada perpecahan, maka ini dilarang. Dan ini bisa terjatuh dalam menyelisih pokok Ahlussunnah. Kalau dia menyelisih pemimpin dengan landasan ijtihad atau bahkan dengan izinnya seorang pemimpin, maka seperti ini adalah hal yang dibolehkan. Ini adalah hal yang luas, hal yang lebar, di mana itu adalah salah satu rahmat Allah untuk umatnya. Nggak boleh datang seseorang dengan semangat yang nggak berarti sehingga dia mempersempit sesuatu yang lebar. Sehingga dia akan terjatuh dalam kesalahan, sehingga dia akan memvonis orang-orang yang menyelisihi pemimpin dengan kebid'ahan, bahkan akan mentabdi. Dan ini keharusan. Kalau antum meyakini ini adalah pokok Ahlussunnah, yaitu sholat Id bersama pemerintah dan tidak sholat Id bersama pemerintah menyelisihi usul Ahlussunnah. Kalau antum meyakini ini, maka keharusan dari keyakinan ini adalah tabdi' bagi siapa yang nggak sholat bersama sholat pemimpin karena berbeda hari. Siapa ulama yang pernah mengatakan seperti ini? Imam siapa yang mengatakan seperti ini? Ini konsekuensi yang batil, menunjukkan batilnya ucapan tersebut. Ulama memang mereka menyebutkan
pembahasan mengenai khilaf tentang penetapan hilal, khilaf mengenai i'tibar ikhtilaf al-matali', tapi nggak ada satupun dari pendapat-pendapat yang ada yang mengatakan bahwasannya siapa yang menyelisih imam dalam salat Id maka dia menyelisih dasar Ahlussunnah. Tidak ada himbauan dari satu ulama pun, dari satu imam pun dalam pembahasan ini. Maka ucapan ini pada hakikatnya adalah ucapan yang baru, ucapan yang bid'ah, ucapan yang diada-adakan, ucapan yang direkayasa. Allah musta'an, nggak ada imamnya. Ucapan ini tidak ada imamnya secara khusus yang mengatakan bahwasanya ini menyelisih imam dalam salat Id adalah apa? Menyelisih salah satu dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka adanya keleluasan di negeri Indonesia itu seharusnya dijadikan salah satu kesempatan untuk orang lebih leluasa dalam mengamalkan dalil, dalam mencari kebenaran sesuai dengan dalilnya, bukan hanya semata-mata mengikuti pendapat seorang pemimpin, lebih-lebih pemimpin di zaman sekarang yang kurang bergantung dan kurang berpegang teguh dengan agama. Allah musta'an. Ini insyaallah yang benar. Nasallahu azza wa jalla an yuslih wulat umurina wa an ya'khudha bi nasiyatihim la ta'atih wa an yuwaffiqahum ala iqamati syar'ih wa yarzuqahum bitanatan hasanah wa yujannibhum min bitanati su'. Allahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.